Yo, what's up semuanya? Ya, jadi hari ini gua cukup melihat apa ya? Tadi reksadana juga kan, yang reksadananya tuh paling mencolok beberapa bulan lalu itu adalah reksadana Jarvis ya. Jarvis Balance Fund kalau nggak salah ya. Dan di situ sempat jadi booming banget untuk di reksadana karena naiknya tuh gila-gilaan banget gitu ya. Apalagi performance yang beberapa bulan lalu ya, 1 tahun lalu bahkan sampai mencapai mendekati 100% apa udah 100% gitu. Itu gede banget return reksadana segede gitu ya. Nah, cuman ada hal menarik yang gue pengen bahas hari ini. Nah, buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian sebelum masuk ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titik dana sama sekali. Oke, jadi yang menarik di sini adalah gue share screen dulu. Gue akan kasih tahu ya di sini. Nah, ini nih gini aja deh. Gue kasih tahu nih, kalian mau nemuin Jarvis di mana? Ini biasanya kita mulai dari awal. Nah, itu kan ada ini kaca pembesar. Nah, kalian klik aja lainnya, ya kan? Nah, ini adalah jenis reksadana campuran yang ada di aplikasi Bibit, ya. Oke. Ini ada beberapa nih. Ya, ada Jarvis, Sukor Invest Flexi Fund, Schroeder, ya kan? Sukor Invest Citra Dana Berimbang dan lain sebagainya. Nah, di sini lo lihat gak Jarvis? 55,56%. Gue terakhir tuh ngelihat sampai 90 sampai 100 gitu. Gila, gede banget gitu returnnya dalam 1 tahun terakhir. Sekarang returnnya 55,56%. Gue udah pernah mengingatkan sebelumnya loh, di video-video sebelumnya, bahkan kalau lu cek aja deh di video live gue yang Jarvis ya, itu lu cek deh gitu. Gue pernah ngebahas soal Jarvis juga tuh ya. Di situ gue bilang ya pendapat gue seperti apa gitu. Ya kalau misalkan reksadana tuh return 1 tahun terakhirnya misalkan gede banget, belum tentu tahun depan tuh sama gitu. Tergantung daripada asetnya, apakah asetnya performance-nya bakal sebagus itu atau bisa lebih, bisa juga kurang. Nah, di sini terus pas gue lihat tuh kok jadi 55,56% gitu. Itu kan termasuk penurunan ya. Memang masih bagus sih sebenarnya kalau invest 1 tahun terakhir lo udah dapat 55,56% itu gede loh Pak gitu. Cuman ya sebelumnya lebih daripada itu gitu ya. Ya. Di sini yang menarik yang gue pengen bahas adalah di Jarvis Balance Fund adalah lo lihat di sini. Sebentar mana sih? Nah, eh eh deh. Woi. Woi, ini mau ngelihat AUM susah banget, Pak. Bentar ya guys, gue juga lagi ini. Nah, oke, nah ini kali guys. Kok gini sih? Ini AUM-nya mana sih? Sorry sih, ini. Nah, sih gue tahan aja ya. Ini kalian lihat nih AUM-nya. Ini yang membuat gue menarik. Lo lihat di sini. Di sini ada peak-nya kan. Dia lagi ada posisi tingginya. Nih di sini di puncak. Gue nggak bisa mencet Pak. Aduh, gimana? Tadi perasaan bisa. Nah, nih lo lihat ya. Di bulan Agustus AUM-nya itu atau dana kelolaan pada reksadananya itu 820 miliar ya. 820 miliar itu gede banget, udah mendekati 1 triliun ya. Artinya banyak orang yang percaya banget terhadap reksadana ini.
all of sudden turun nih gitu. Turun nih. Jadi 693 miliar, guys. Turun sekitar 200-an lah ya. Ya, ya 100 something mungkin ya. Nah, tapi itu turun, guys. Asumsi gue kenapa dana kelolaan pada reksadana itu bisa turun, karena mungkin tingkat kepercayaan orang terhadap reksadana ini berkurang, gitu. Entah kayak misalkan gini ya, apalagi yang tadi mungkin returnnya gede banget kan, terus tiba-tiba kok turun gitu. Orang langsung kayak, wah ekspektasi gue kirain langsung naik terus nih, kok nih turunnya bakal kayak gini sih. Nah itu yang gue bilang. Gue udah pernah bilang juga di live, coba aja deh, lu tonton deh live gue, itu bagus banget gitu. Gue bilang gini, return reksadana 1 tahun terakhir belum tentu ke depan bakal sama gitu. Dan AUM itu selalu dievaluasi. Fungsinya apa? Karena suatu waktu AUM itu bisa turun maupun bisa naik gitu. Ya, salah satu faktornya kan itu juga dari performance asetnya ya. Nah, kalau performance asetnya si Jarvis ini berkurang sampai dia returnnya 1 tahun terakhir cuma 55%, tentu orang-orang akan ya berpikir ulang untuk investasi sini. Padahal sebenarnya ya reksadana saham ataupun reksadana campuran, ini kan campuran ya, yang isinya mayoritas saham intinya itu pasti bergejolak, Pak, gitu. Jadi dia bisa bagus tapi bisa jadi jelek, bisa jadi dia sedang-sedang aja gitu. Jadi lo harus bisa mengerti itu gitu. Kalau lo lihat return yang gede bisa sampai 100%, berarti dia turunnya juga bisa sama gitu. Ingat kayak gitu ya. Jadi jangan lo berpikir bahwa oh ini 1 tahun terakhir bisa untung 100%, tapi di jalannya ya, di perjalanannya itu gimana gitu ya. Karena pasti dia akan mengalami penurunan, dia akan mengalami ya down juga gitu. Apakah lo siap gitu? Itu yang harus ditanyain. Kalau ngelihat return enak, tapi ngelihat perjalanan nggak enak. Sama seperti lu misalkan nih, ngelihat orang sukses nih. Oh iya, dia bagus, dia sukses nih gitu kan. Dia udah bisa punya ini, punya itu. Tapi kan lu nggak tahu perjalanan hidup dia sebelum sampai ke tahap itu. Belum tentu lu mampu gitu. Ya orang kan ngelihat enaknya doang. Tapi pas udah di perjalanannya belum. Kalau lu bisa ngelaluin itu, ya udah gitu. Lu bisa dapat keuntungannya seperti itu ya, yang cukup besar gitu ya. Tapi at the end of the day, gue mau ngasih tahu di sini omongan gue benar gitu bahwa ya jangan terlalu overconfidence terhadap satu reksadana juga bakal selalu baik performance-nya, bakal selalu tinggi performance-nya, terus kalian menjelek-jelekan reksadana lain. Jangan kayak gitu. Gue tuh udah bilangin beberapa kali. Karena tuh gue udah ngelihat kurva-kurva kayak gini tuh udah sering gitu. Ya, jadi dia tiba-tiba naik, tiba-tiba performance-nya nggak sebesar tahun sebelumnya gitu. Karena ada faktor XYZ gitu ya, XYZ dalam arti aset nih. Lo lihat di sini, alokasi aset ya. Dia untuk reksadana campuran dia naruhnya lebih banyak di saham ya. Kedua pasar uang, ketiga obligasi. Saham, kalau dia naruh banyak di saham, sekarang saham ini lagi pada gejolak banget ya. Makanya nih, ini saham-saham yang dia pilih nih, ya Adi Sarana, PT Bank Jago dan lain sebagainya. Itu lagi ya, maksudnya dia nggak yang performance-nya bagus-bagus banget gitu loh ya. Tapi ya tentunya akan mempengaruhi daripada hasil dari reksadananya ini gitu ya. Kalau misalkan dia mungkin naruhnya di obligasi, mungkin lain cerita, mungkin dia akan lebih stabil gitu ya. Tapi ya tetap aja masih bisa penurunan gitu, karena kan masih ada aset yang beda. Misalkan nih, dia katakan tuker nih, obligasinya 82%, tapi dia masih ada saham berapa persen. Nah, itu masih bisa naik turun tuh, guys. Cuman mungkin nggak akan se-ekstrim yang ini gitu turunnya, seperti itu. Gitu sih yang gue pengen bahas dari Jarvis Balance Fund juga. Nah, Jarvis Balance Fund juga sempat orang kan ngomongin soal apa ya, total lagi, total AUM. Expense ratio. Nah, expense ratio-nya kalau untuk reksadana campuran dia paling tinggi, Pak. Ya, berdasarkan di data di Bibit ini, dia paling tinggi expense ratio-nya. Kalau expense ratio tinggi, artinya berarti manajer investasi mengeluarkan banyak biaya untuk mengeluarkan reksadana ini, ya. Memang sih sepadan ya, kalau kalian lihat ya, dia ngeluarin banyak duit nih, ya, untuk kayak bayar analis lah supaya mungkin
dia bisa meneliti kira-kira performance apa yang paling bagus, saham apa yang paling bagus. Alhasil dia 1 tahun terakhir returnnya paling gede. Tuh lihat nih, 55,56%. Yang lain tuh returnnya 23, paling yang bagus, minus 3%, 20%, 1,7%. Ya. Kan banyak orang yang bilang bahwa expense ratio kecil tuh untung kita yang didapat lebih gede gitu. Tapi case-nya lo lihat di sini. Ya misalkan nih, lo lihat di sini reksadana Schroeder lah, expense ratio-nya 2,09% ya. Tapi return-nya minus 1,56% berdasarkan data saat ini. Ya kan? Di sini expense ratio-nya gede, tapi return-nya yang lo bisa dapat lebih gede. Kira-kira di antara kedua ini secara kasarnya lo milih mana? Ya tentu lo akan milih ini. Kenapa? Karena return yang bisa didapat atau potensinya 55,56% gitu. Ini lebih kecil. Jadi kalau orang bilang expense ratio itu adalah expense ratio yang kecil itu selalu yang terbaik, jawabannya adalah tidak tepat gitu. Karena ya lihat di sini case-nya kan, expense ratio-nya dia gede, tapi return-nya gede gitu. Ya, expense ratio-nya kecil, dia return-nya kecil. Memang seringkali bahwa expense ratio yang kecil return-nya gede, tapi ada beberapa kasus kayak gini-gini guys, di mana ya malah sebaliknya gitu. Expense ratio gede, return-nya gede gitu. Seperti itu sih. Nah, balik lagi kalian mau melakukan keputusan apa, semuanya itu gue serahin ke kalian. Ya, ini gue cuman mau ngejelasin sesuatu hal yang gue dapat aja sih, yang menarik juga untuk dibahas hari ini dan bisa menambah pengetahuan kita bersama ya. Oke semuanya, kalau kalian setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir. Ya, kalian bisa tonton aja buat penambahan ilmu pengetahuan kalian. Terus juga kalian bisa daftar di aplikasi Bibit ya. Untuk mendapatkan cashback-nya kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di bawah ini ya. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat tambah investasi. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasinya itu di aplikasi bukan di Telegram. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.